Sebelum pembacaan warta, kami akan menyambut apakah pada ibadah satu ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Baiklah, terima kasih jemaat-jemaat yang setia. Terima kasih juga sebelumnya untuk Pak Penatua Haryono yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah pagi ini. Mohon perhatiannya untuk warta minggu ini. Yang pertama, ibadah Paskah Komisi Anak dan PPA. Paskah Komisi Anak GKMI Bandung dan PPA Pelangi Pemulihan diadakan hari ini Minggu 21 April pukul 13 dengan tema kebangkitannya menghidupkanku, bertempat di GKMI Bandung. Kedua, ibadah senior akan diadakan pada hari Senin 22 April 2024 pukul 10 sampai selesai. Tempat di GKMI Bandung dengan pembicara Pendeta Yanuar. Setelah ibadah akan diadakan pemeriksaan kesehatan berupa cek tensi dan tusuk jarum oleh Dr. Dedi. Terbuka untuk umum, ditunggu kehadirannya. Warta ketiga, Persekutuan Keluarga Kopo Permai. Pada hari Selasa 23 April pukul 18.30 bertempat di rumah Oma Lina dengan alamat Kopo Permai Blok 29A nomor 17, ditunggu kehadirannya. Yang keempat, pendalaman Alkitab PA akan diadakan pada hari Rabu 24 April pukul 18.30 sampai 21 bertempat di GKMI Bandung dengan tema Yuk belajar dari kesetiaan Rut, terbuka untuk seluruh jemaat, ditunggu kehadirannya. Yang kelima, sekretariat, seleksi calon mahasiswa teologi asal GKMI. Telah dibuka seleksi calon mahasiswa teologi asal GKMI. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Maret sampai 26 April. Info lebih lanjut dapat menghubungi ke Sekretariatan Ibu Deakan Valentina atau TU Ibu Siska. Terima kasih. Yang keenam, Persekutuan Wilayah Diaspora pada hari Sabtu 27 April pukul 18.30 di rumah keluarga Bapak Dr. Teguh atau Ibu Ruth. Ditunggu kehadirannya. Ketujuh, ibadah Yud Minggu 28 April dengan pembicara Penatua Agus Rianto dengan tema bijaksana memilih teman, diambil dari 1 Korintus 11 ayat 33 mulai pukul 9.30. Tempat di gedung PPA. 8. Yud GKMI Bandung Open Donasi. Shalom Bapak Ibu, dalam rangka merayakan Hari Paskah, kami Komisi Yud GKMI Bandung berencana akan berkunjung ke salah satu panti asuhan anak yang berada di TKI. Itu panti asuhan anak Bakti Luhur Alma. Tanggal pelaksanaannya Sabtu 11 Mei pukul 10. Tempat di Taman Kopo Indah 2, Blok 3 C1 nomor 28 sampai 29. Di sana kami akan merayakan Paskah bersama anak-anak panti asuhan, sekaligus memberikan donasi berupa barang-barang kebutuhan yang dapat dilihat dalam poster yang akan dilampirkan. Jika Bapak dan Ibu tergerak untuk memberikan donasi, dapat menghubungi Christian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 9. Berita kelahiran. Kami segenap majelis, gembala dan jemaat GKMI Bandung mengucapkan selamat kepada Bapak Andre dan Ibu Siska atas kelahiran Baby Lumiere Soya Mukuan pada hari Selasa 16 April 2024 pukul 17.49. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan sukacita dan berkat-Nya. 10. Ulang tahun. Selamat ulang tahun
Untuk Ibu Chong Vici Acen 22 April, Bapak Danang Tri Aditya 23 April, Bapak Rinaldi Ivan Marsali 24 April, Bapak Ratakan Wauma 25 April, Bapak J. Teguh Wijaya 26 April. Sekian warta hari ini. Berikutnya ada pemaparan program dari Departemen Misi dan Ibadah Khusus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung. Mohon untuk kesempatan waktunya sebentar untuk memaparkan yaitu hasil dari raker, ya, rapat komisi dan program majelis. Bapak Ibu minta waktunya sebentar, nanti saya akan dan Bapak Diaken Tafa akan memaparkan hasil dan program dari raker majelis dan komisi. Dari Departemen Misi, Bapak Ibu, yaitu dasar firman Tuhannya. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Oh, kedengeran. Ya, ini tadi PowerPoint-nya mungkin ada sedikit kendala ya. Saya akan memaparkan di tempat ini. Mohon perhatiannya. Yaitu dasar firman Tuhannya Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Sama seperti Bapa telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itu dasar firman Tuhannya. Nah, maka dari itu dari Departemen Misi yaitu mempunyai kerinduan untuk mendampingi Pospipka LPF Trisakti. Ya, Trisakti Lampung Bapak Ibu, yaitu dana yang diperlukan kurang lebih sekitar 40 juta ya, kurang lebih sekitar 40 juta itu selama 2 tahun ya. 2 tahun 40 juta itu tidak besar ya. 20 juta 20 tahun itu sebenarnya sedikit dan kecil sekali ya untuk pekerjaan Tuhan itu selama 2 tahun. Ya, tentunya di sana juga akan mendampingi yaitu dengan beberapa program begitu. Nah, tadi kalau ini sih sebenarnya sih ada sedikit PowerPoint-nya ya, di mana di sana keadaan, di mana saya juga berkunjung ke sana dengan tim ya, dengan bersama Bapak Gembala, yaitu mempunyai kerinduan yaitu ada mobilisasi misi, kunjungan misi, yaitu di sana rencana akan mengadakan seminar pertumbuhan iman bagi jemaat
Pospipka LPF Trisakti di sana, yaitu untuk mengadakan juga pelatihan PI, dan begitu juga untuk pelatihan pengembangan ekonomi untuk jemaat LPF Trisakti Lampung, Bapak Ibu ya. Jadi kerjasama dengan Bapak Bukit ya, itu untuk perekonomian nanti ke depannya. Jadi saya mendorong untuk seluruh jemaat mempunyai hati yang sama untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, tentunya kita sudah menjadi gereja yang dewasa, sudah waktunya punya anak begitu ya. Sudah waktunya punya anak, udah waktunya punya cabang. Ya, kita belajar untuk mendampingi dulu, mungkin ya kita programkan selama 2 tahun. Rencananya akan coba dulu 2 tahun. Tes. Tes. Kedukaan atau syukuran itu harus di backup oleh tim yang kita coba bangun. Makanya di situ ada yang tadi, mohon maaf yang slide berikutnya itu ada tadi yang Bu Stefania dan Pak Nenggolan. Bukan hanya berdua ini tapi Bapak Ibu ya, justru kenapa hanya ada berdua di situ itu sebagai koordinatornya, dan justru jika ada Bapak Ibu yang memiliki hati untuk terlibat di dalam hal ini, memang selama ini sudah ada tim-tim kedukaan kita, kadang-kadang kita melayani di mana sudah ada, cuman kita menghimbau kalau ada jemaat yang
hatinya terbeban untuk ikut, itu bisa langsung melalui Bu Stefania. Nanti akan dikoordinir kalau setiap ada kedukaan-kedukaan. Ya, berikut. Ya, ini tadi yang dimaksud pelayanan rutin tahunan itu dan pelayanan tidak rutin. Lanjut, slide berikutnya. Ya, ini pelayanan rutin kita tahunan, masa raya Paskah, bulan keluarga, ulang tahun gereja, masa raya Natal, ibadah tutup tahun atau tahun baru. Di dalam hal ini Bapak Ibu, kemarin sengaja tidak ditulis, sebenarnya ini mestinya disertai oleh angka-angka ya. Karena setiap acara itu mestinya ada angkanya. Cuman kemarin angka-angkanya itu tergabung di kebendaharaan dan kita tidak terlalu bahas angkanya di situ. Ini lebih ke sisi pelayanannya kita gitu. Oke, berikutnya pelayanan suka. Pelayanan suka ini seperti pernikahan, syukuran dan lain-lain. Yang penting contohnya dunia syukuran-syukuran atau ada hal-hal yang mungkin membuat atau kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang itu meminta hamba Tuhan atau penata layanan di gereja untuk datang berkunjung untuk berdoa atau bagaimana. Itu bisa Bapak Ibu ya. Dihubungin contohnya melalui saya, Pak El juga bisa sebagai gembala kita. Pelayanan duka, kematian. Berikutnya, ini lebih banyak ini kadang-kadang masih simpang siur di jemaat kita. Penghiburan itu kita lakukan bagi keluarga yang bagaimana ngomongnya, mau atau bersedia. Karena kadang-kadang penghiburan ini ada keluarga yang tidak mau. Tapi penghiburan ini rata-rata sih mungkin kalau bicara budaya dari Sumatera itu selalu ada, diadakan itu. Nah, ini ada kita mencoba kemarin menyusun gimana kita bisa mengambil penengahnya supaya lebih diterima di jemaat kita. Kita kemarin seperti itu. Kita berikan dukungan konsumsi, tapi diberikan setelah ibadah penguburannya. Mungkin dari saya, Departemen Ibadah Khusus akan menghubungi keluarga yang berduka dan akan melakukan ya istilahnya perjanjian kapan bisa berkunjung ke rumah untuk melakukan penghiburan. Apabila keluarga yang berduka bersedia dilayani saat itu dan dukungan tidak diminta untuk kemudian hari ya, yang pokoknya setelah ibadah setelah duka, kadang-kadang itu kan keluarga itu tidak bersedia dan bahkan ada nanti itu 7 hari atau 40 hari. Nah, sebelum momen 7 hari 40 hari itu di situ berlaku yang poin A itu. Kalau setelah itu dia tidak berlaku lagi. Ini kadang-kadang menjadi kenapa gitu, supaya ini lebih dimengerti oleh jemaat-jemaat kita semua. Pemberian dukungan konsumsi itu disepakatin kemarin 500.000. Tetapi tidak bisa diganti dengan uang Bapak Ibu ya, mohon maaf. Itu akan dikelola oleh diakonia nanti. Itu karena kekunjungan untuk datang memberi penghiburan itu biasanya bareng dengan tim dari Departemen Diakonia. Itu 500.000 dan disesuaikan juga gimana kondisi keuangan jemaat kita. Kadang-kadang juga ada keluarga itu yang di poin D, ada itu keluarga yang melakukan penghiburan itu tapi untuk biaya keluarga dia tidak mau membebankan di gereja. Nah, itu akan kita tidak akan mengeluarkan kas gereja. Mungkin begitu aja dari sisi penghiburan ini. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Oke, udah habis. Bapak Ibu sekali lagi, mungkin demikian dari Departemen Misi dan Departemen Ibadah Khusus, dan satu kali tadi yang
untuk masuk tim di pelayanan kedukaan itu tadi, dimohon bagi Bapak Ibu yang memiliki atau hatinya tergerak untuk bergabung, silakan menghubungi di Bu Stefania. Dan sekaligus juga informasi bahwa jika ada informasi yang disampaikan oleh Bu Stefania melalui grup GKMI Bandung, itu adalah merupakan informasi yang sah, persetujuan dari majelis dan gembala. Demikian Bapak Ibu, ini ketahui oleh Pak Agus sama Pak El sebagai gembala kita. Saya dari Departemen Ibadah Khusus, Bapak Ibu, sehebat apapun gembala dan majelis menyusun, tanpa dukungan dari Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena ini kami di kemajelisan dan gembala kami ini hanya merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Ibu atau jemaat sekalian untuk melakukan pelayanan ini. Terima kasih, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk asisten yang telah Kau berikan Tuhan, untuk perlindungan, untuk penyertaan yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin sujud di hadapan-Mu. Kami ingin naikkan pujian dan penyembahan Kau. Ini kami Bapa. Inilah pujian penyembahan. Amin. Kepada
Yesus Kristus sepanjang minggu yang telah kita lewati bersama Dia. Maka dari itu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin, amin, amin. Dikasih oleh Tuhan, Bapak Gembala kita sedang melayani di GKP Ciwidey dan hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Haryono. Selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Pengurapan Allah terjadi Pak. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Bersemangat. Shalom Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian kita masuk gerbangnya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh pujian dengan hati yang bersuka. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat Tuhan, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik,
Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Dengan pujian ini bersama-sama kita mau katakan Dia sungguh baik. Sebentar kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mau bilang, Bapa, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kami semua bangsa dan negara ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Bahkan lewat lembah kelam pun, Kau yang temani kami.
mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. pulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Engkau, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke hadir di sini, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti pujian yang barusan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menyelamatkan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau juga tahu persis Tuhan, setiap relung hati yang pada pagi ini datang padamu Tuhan. Kami ingin menaikkan setiap seruan hati kami. Kami ingin menaikkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau senantiasa ada buat kami. Di saat kami susah, di saat kami terluka, di saat kami merasakan hal yang begitu menyedihkan, Engkau datang kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi ini kami datang. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih Engkau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh menikmati hidup ini. Kami masih boleh menikmati apa yang ada di depan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau memakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memanfaatkan setiap detik waktu yang ada hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Kami tahu Tuhan waktunya sudah semakin dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi ini kami datang. Kami mengucap syukur Tuhan buat gereja-Mu, khususnya gereja GKMI di tempat ini Tuhan, yang sudah Engkau dirikan melalui anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Dan terus juga Tuhan Engkau berikan pemeliharaan hingga sampai umur hampir 42 tahun ini Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa pertolongan-Mu, tanpa pemeliharaan-Mu Tuhan, gereja ini bukan apa-apa dan tidak siapa-siapa. Tetapi kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang membuat kami senantiasa ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang padamu. Engkau melihat Tuhan pagi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang terbaring sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami tahu Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau tahu Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah. Mari Tuhan Engkau sembuhkan. Waktu-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang padamu Tuhan. Kami menyerahkan. Mungkin pada pagi ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Mungkin saat ini barusan di PHK. Tuhan, mari Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih studi, dari yang paling kecil Tuhan Yesus sampai mungkin yang paling tinggi ya Tuhan, baik S1, S2 maupun yang lebih tinggi lagi. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam studinya ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah Tuhan di tengah gejolak dunia yang begitu mengerikan ini Tuhan. Biar Engkau jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan pelita di dalam gelapnya dunia ini, menjadi lilin-lilin terang Tuhan, supaya setiap orang yang melihat anak-anak-Mu ini Tuhan boleh melihat Engkau di dalam mereka. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah. Dana-dana yang dibutuhkan Engkau juga jamah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap misi dari gereja-Mu ini Tuhan, misi yang mulia Tuhan. Engkau tolong, Engkau jamah. Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan yang ada ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk PPA yang ada Tuhan Yesus, Engkau juga jamah ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau berkati supaya setiap anak-anak maupun orang tuanya, keluarganya Tuhan boleh dijamah ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang heran, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa, bila sebentar firman Tuhan akan diberitakan, Engkau urapi hamba-Mu Bapak Haryonoko yang sudah mempersiapkan, supaya setiap firman yang Kau taruh dalam mulut bibirnya Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan,
sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi boleh menjadikan kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin bersinar, dan menjadikan kami Tuhan sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai orang tua, sebagai anak, dan khususnya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Bila sebentar Tuhan Yesus nanti akan diumumkan Tuhan dari MK, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau jamah bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang tetap Engkau kasihi Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan Yesus. Ampuni bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini ya Tuhan Yesus, supaya setiap pemimpin Tuhan Yesus yang ada, dan khususnya untuk pemerintahan yang baru Tuhan Yesus, mereka boleh terus terkoneksi dengan Engkau Tuhan, supaya bangsa ini boleh diselamatkan Tuhan. Bangsa ini boleh mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang sanggup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, jauhkan bangsa ini dari malapetaka, jauhkan bangsa ini dari hal yang tidak baik. Kirimkan Tuhan Yesus pasukan malaikat untuk menjaga bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Pimpin dan bimbing langkah-langkah kaki kami ke depan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau. Kami mau Engkau menggandeng tangan kanan kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik dan patuh pada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Engkau berkati Tuhan Yesus kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pada pagi ini Tuhan, baik dari penerima tamu Tuhan Yesus, WL, pemain musik, singer, semuanya Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan setiap komisi yang ada di gereja tempat ini, dari komisi yang paling kecil, komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi usinda, kemudian juga Tuhan komisi wanita, komisi juga Tuhan Yesus Bapa. Engkau tolong semuanya ya Tuhan Yesus. Ingatkan kepada kami semua Tuhan, waktunya sudah dekat, dan kami mau terus fokus kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami juga mau Tuhan melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati, Tuhan juga jamah ya Tuhan. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna Tuhan, tetapi kami tahu Engkau lah Tuhan Yesus, juru syafaat yang paling baik. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menyempurnakan doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kita mau mendekat, kita mau mendengarkan setiap apa kata-kata Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jiwaku pun tentram
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau beriman dengan sepenuhnya, walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh mendengar sabda firman-Mu Tuhan.
untuk kami boleh memiliki arahan dari Tuhan di dalam kami melalui hari-hari ke depan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Juga berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan renungan firman ini Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan ini boleh benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya firman ini boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom buat semuanya. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Elfren, dan juga majelis yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Buat saya ini adalah tantangan karena saya tidak biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi banyak dukungan dari Pak El untuk terus memberi dorongan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Karena dianggapnya saya penatua, ya tahu gitu saya nggak mau jadi penatua ya. Jadi diaken aja. Ya, tapi itu dorongan buat saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Juga ada Pak Oscar yang terus mengingatkan, Pak tanggal 18 harus sudah siap ya Pak, tanggal 18 harus sudah siap. Saya sampai telat menyampaikan karena banyak pergumulan, ya, banyak tantangan dalam mempersiapkan ini karena enggak biasa ya, grogi. Hari ini tema kita adalah, mungkin ada yang tahu, kita adalah mengasihi seperti Kristus, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Di slide tertulis apa ajaran Kristen yang paling menjadi ciri khasnya. Mungkin ada yang tahu, ada yang mau menjawab. Biasanya ada Pak Dudi ini yang sering menjawab nih. Ya ini kata yang paling tepat, yang sering kita dengar atau sering kita kenal, mungkin orang banyak juga di luar Kristen yang sudah tahu ya bahwa ajaran Kristen itu utamanya adalah kasih. Tapi apakah benar orang Kristen ini sudah menjalankan kasih itu? Dan berapa banyak orang Kristen yang sudah menjalankan kasih itu? Waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat kira-kira mungkin 30 tahun yang lalu, ada seorang bertanya kepada saya, menurut kamu bagaimana sih orang yang disebut baik itu? Dan saya jawab, ya mungkin menurut saya orang yang suka memberi, atau orang yang suka menolong, atau orang yang ramah. Tapi jawab orang itu mengingatkan lagi, kalau misalnya ada 100 orang, dan kemampuan kita ini menolong hanya 10 orang, mungkin 10 orang itu akan mengatakan, iya betul kamu tuh baik. Tapi yang 90 orang yang tidak bisa kita tolong, apakah betul dia mengatakan kamu baik? Dia mengatakan seperti itu. Atau
mungkin malah orang itu mengatakan, oh kamu itu jahat, kamu itu pilih kasih, saya butuh pertolongan tapi enggak mau nolong. Apakah orang yang suka menolong tadi juga sudah mengasihi atau sudah mengasihi seperti Kristus mengasihi? Di luar kekristenan, di luar orang-orang Kristen juga tahu bahwa Kristen itu mengajarkan kasih. Saya pernah dengar atau dapat video dari grup WhatsApp. Pak Ganjar Pranowo juga saat menjelang kampanye Pilpres pernah mengutip ayat dari Alkitab 1 Korintus 13 ayat 13. Dia mengatakan di depan orang-orang, mungkin orang-orang Kristen ya, saya enggak tahu, saya cari videonya lagi udah enggak ketemu. Dia mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi orang di luar Kristen banyak yang tahu bahwa Kristen itu mengajarkan kasih. Banyak contoh-contoh lain, tapi seringkali banyak orang Kristen tidak melakukan kasih itu dengan berbagai alasan. Sering mati-mati ya slide. Bagaimana kita mengasihi seperti Kristus? Mari kita belajar dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakan. Siap semua ya, saya bacakan. Judulnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah untuk saling mengasihi ini yang barusan kita baca sebenarnya ini adalah pengulangan dari ayat dari pasal 13. Khususnya di ayat 34 dan 35. Di situ mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada pengulangan di ayat 13, di pasal 13 dan kemudian diulang lagi di pasal 15 ini.
ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini juga pada saat ditulis itu situasinya adalah Yesus sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat dan dia akan pada saatnya nanti meninggalkan murid-muridnya, dan dia mengingatkan atau memberi pesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tetap di dalam kasih Tuhan dan supaya murid-muridnya tetap saling mengasihi. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, ya. Kalau kita renungkan itu terdiri dari dua bagian, yaitu ayat 9 sampai 11 itu isinya adalah perintah yang mudah, ya. Perintah untuk kita saling mengasihi. Dan yang 12 sampai 17 itu adalah isi perintah untuk saling mengasihi. Jadi yang pertama alasannya, yang kedua adalah perintahnya. Kenapa kita harus mengasihi itu di ayat 9 sampai 11. Dan 12 sampai 17 itu mengasihi, perintah untuk saling mengasihi. Perintah Yesus harus mengasihi. Di situ dikatakan tetaplah tinggal di dalam kasihku, baru kita melakukan kasih itu. Jadi artinya kita ini sudah berada di dalam kasih Tuhan, kita sudah mengalami kasih Tuhan, dan Yesus memberikan teladan bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya, seolah-olah sudah memberikan peta atau gambar atau denah untuk kita boleh mencapai tujuan itu. Seolah-olah kita sudah punya GPS untuk kita boleh mencapai tujuan itu. Jadi kita tinggal menjalankannya. Kita tinggal melakukan apa yang sudah diperintahkan karena Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita dan kita diminta untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya kita tetap harus berada dalam lingkungan dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari kasih Tuhan itu. Itu yang dimaksud di ayat 9 sampai dengan 11. Jadi sebetulnya perintah ini diberikan karena kita sudah diberi modal dari Tuhan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kalau kita pikir apa yang kita dapat semuanya ini, kita bisa berada di sini, kita bisa hidup sampai saat ini, itu juga semua anugerah dari Tuhan. Dan kita tinggal memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, di sesama kita. Beda dengan orang yang belum mengalami kasih, belum punya pengalaman dalam kasih Tuhan. Mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam memberikan kasih. Ya, tapi kita seolah-olah sudah dilatih, sudah diajari Tuhan, sudah begini cara mengasihi orang itu. Seperti aku ini loh, mengasihi orang itu. Ya, seolah-olah kita sudah belajar. Sama seperti misalnya kalau si Diaken Dansim ini kan kuliahnya S1 IT ya. Nah, itu dia juga sudah dilatih untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi komputer, informatika dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain mungkin seperti saya yang belajarnya di bidang lain, disuruh membuat seperti aplikasi-aplikasi komputer seperti Dansim, mungkin saya akan kesulitan. Jadi itu modal kita untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak mengasihi.
Kesimpulan dari alasan perintah ini adalah karena kita telah mengalami kasih itu dari Tuhan, jadi tinggallah di dalam kasih-Ku, dan kita sudah mengalami kasih itu di ayat 9, dan kemudian turutilah perintah-Ku seperti aku menuruti perintah Bapakku di ayat 10b. Bapa telah mengasihi Yesus, Yesus telah mengasihi murid-muridnya, dan aku demikianlah juga kamu telah mengasihi, aku telah mengasihi kamu. Kenapa seringkali kita sukar mengasihi? Mungkin ada yang mencoba menjawab. Ya, karena seringkali kita keluar dari kasih Allah. Karena kita lupa bahwa kita ini sudah berada di dalam kasih Tuhan, dan kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi kalau kita tidak melakukan kasih itu. Ayat ini memang seolah-olah diulang-ulang terus dari ayat 9 sampai ayat 17 itu sepertinya diulang-ulang terus. Selanjutnya, bagaimana kita mengasihi Kristus, mengasihi seperti Kristus. Mengasihi untuk sahabat-sahabatnya itu kita bisa lihat di ayat 13, 14, 15. Ya, saya baca lagi coba. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu ayat 13 sampai ayat 14. Kita adalah sahabat Yesus, bukan hamba. Yesus yang mengatakan, ya. Jadi hubungan kita harusnya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yesus mau memberikan nyawanya buat kita. Ya, kita baru peringati Paskah di tanggal 31 Maret yang lalu. Itu bukti dari Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita. Tuhan mengasihi kita. Kenapa kok mengasihi sahabatnya, bukan mengasihi musuh? Padahal kan di ayat-ayat yang lain, mungkin di Matius 5 ayat 44, Tuhan juga mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi di ayat ini, kenapa kok mengasihi sahabat-sahabat? Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan Yesus dengan murid-muridnya itu adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang luar biasa. Ya, kita gampang sekali kalau kita mengasihi sahabat. Seperti itu yang Tuhan Yesus inginkan buat kita lakukan. Dan juga di ayat ini, konteksnya ini adalah Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya yang nantinya akan ditinggalkan untuk tetap saling mengasihi. Jadi hubungan Yesus dengan murid-muridnya ini hubungan yang dianggap Yesus sebagai sahabat, bukan hamba, bukan lagi hamba. Hubungan seorang sahabat itu sangat dekat, tahu apa yang dipikirkan, apa yang akan dilakukan, bukan asal menerima perintah dari Tuhan. Kita bukan hamba. Ada contoh misalnya kita kerjasama dengan orang, kongsi dagang misalnya, membuat suatu PT. Nah, kita kalau akan melakukan sesuatu pasti akan berunding dulu. Oh, saya akan melakukan ini, akan melakukan itu. Dan teman-teman kita satu grup itu tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu tujuannya apa yang
ingin dicapai. Tapi beda dengan seorang hamba yang tinggal terima perintah, oh kamu harus ke sana, ambil ini. Mungkin ada pesuruh atau ada mungkin supir, saya mau ke Jakarta, mau ke tempat A, ya pokoknya dia nurut aja, dia tinggal ngantarkan. Nggak tahu di tempat A itu mau ngapain, bosnya ini supir ini nggak tahu. Ya, tapi beda kalau kita dengan rekan kerja kita atau sahabat kita, kemana aja mungkin dia tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan menjadi tujuan dari tempat itu. Jadi beda ya di ayat yang tadi yang saya sebut di ayat 5, Matius 5 ayat 44 itu kasihlah musuhmu, itu memang tetap perintah Tuhan, tapi konteks di dalam ayat yang kita baca ini, yang kita renungkan itu adalah untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Sahabat itu berarti mengenal satu yang dengan yang lain, bukan sekedar akan melakukan perintah tuannya, itu di ayat 15. Jadi Tuhan mengingatkan supaya jemaat di sini juga saling mengasihi seperti mengasihi sahabatnya. Juga di ayat 16 itu kita dipilih oleh Yesus untuk menjadi alatnya untuk mengasihi orang lain, supaya menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Ya, kalau kita baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu ayat 16. Jadi inisiatif, kita ada inisiatif, kita mengasihi orang. Kita dipilih Yesus untuk menjadi alatnya untuk mengasihi orang lain supaya menghasilkan buah. Berarti supaya kita mengasihi, menjadi murid yang mengasihi, dan nanti murid yang kita kasih ini akan menjadi murid Kristus juga dan mengasihi orang lain lagi, begitu seterusnya. Jadi ada pemuritan. Ya, begitu seterusnya, sehingga banyak orang yang mengalami kasih dari Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Dia memilih kita yang kita tidak punya apa-apa untuk mengasihi orang lain, karena kita sudah ada di dalam kasih itu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Bukan berarti kita minta apa saja kemudian Tuhan akan berikan, tapi konteksnya ini tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam kita mengasihi. Konteksnya adalah kita mengasihi, dan kalau kita minta untuk kita mengasihi orang ini, Tuhan akan memberikan. Bukan hal-hal yang lain yang kita minta. Oh, kita minta kekayaan dari Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Konteksnya ini beda. Konteksnya di sini adalah tentang kasih. Ya. Kemudian di 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, itu adalah perintah dari Tuhan, pengulangan dari ayat yang ke-13. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan benar-benar menginginkan kita untuk menjalankan kasih itu. Ya, di slide ke selanjutnya ini kita melihat tidak ada yang kamu miliki karena keberuntungan
atau kebetulan. Semuanya adalah anugerah dan kasih karunia. Jadikan kasih sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada video atau slide yang ingin saya sampaikan. Kita lihat bersama dan coba kita renungkan. Dalam hal mengasihi, setelah kita melihat video ini, mengasihi mungkin ada tantangannya juga.
mungkin juga perlu perjuangan, dan mungkin juga ada jalan yang sulit yang mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan kita, orang yang sudah menyakiti kita, mungkin orang-orang yang melukai kita, dan mungkin mereka adalah saudara kita. Mungkin juga teman kita, atau sahabat kita, atau suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita. Siapapun mereka, jangan cut mereka, jangan putus hubungan dengan mereka. Kalau di WhatsApp, jangan blok mereka. Jangan benci mereka. Tapi mari jadikan kasih itu sebagai kebiasaan kita. Kita kasih mereka, kita doakan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan yang sederhana yang kami sampaikan, tapi biarlah ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami boleh melalui hari-hari kami ke depan, untuk kami boleh menghadapi orang-orang yang mungkin sulit buat kami, tapi kami mau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih ini boleh menjadi kebiasaan kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mohon jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan komitmen kemuridan kita. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya dalam kehidupan. Dan mari kita bersama dengan gereja sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Penatua untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan.
Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat bisa menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kita untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama untuk menadahkan hati dan menadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis, Tuhan memberkati, dan setiap ladang-ladang, setiap warung-warung diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu terimalah berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan tadahkanlah tangan kepada Allah untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan damai sejahtera, Sang Gembala Agung
yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan kasih-Nya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk satu, Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.